Disampaikan apa Pak? Dari wakil ketua dan para ketua. Kira-kira apa yang menjadi poin pokok kita, poin penting gitu untuk pembanding tadi. Maka saya katakan memang kan selama ini kita belum pernah melakukan secara terstruktur kepada pegawai. Pegawai misalnya keahlian di bidang apa memang belum ada di lembaga ini. Si A, si B itu belum ada. Tapi ke depan kita coba tata. Ini kan memang tidak mudah saya pikir. Karena tidak mudah mungkin penataan itu. Karena bisa contoh yang tidak kemampuan bidang hukum bisa jadi penasihat hukum. Ini kan juga akan jadi persoalan bagi kita ke depan. Yang tidak bukan orang benar mengerti hukum bisa jadi penasihat hukum. Seandainya contoh kan, ini kan pernah terjadi. Kemudian kemampuan di bidang ini tapi ditempatkan ini memang kita belum pernah melakukan secara lebih seteliti itu. Maka kita mencoba ke depan itu seperti saya sampaikan tadi, komitmen kita tadi kejujuran, keadilan tadi, kebenaran itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu mendukung tadi bisnis governance ini Pak. Nah, jadi kalau ini tidak coba, saya pikir tidak akan terlaksana. Tapi setidaknya kita sudah ada wacana yang demikian. Setidaknya dengan pemikiran para wakil rektor dan para pimpinan fakultas, saya pikir insya Allah keinginan kita ke depan itu insya Allah akan tercapai lah. Sesuai juga dengan masukan dari yayasan maupun dari PGRI itu sendiri. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Firdaus. Bagaimana Prof. Penerangan cukup untuk jelaskan? Baik, kita masuk ke sesi 3 untuk calon rektor. Sesi 3 pada baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Susi. Jadi sebenarnya kalau bicara skala prioritas, hampir semuanya menjadi skala prioritas. Tapi karena memang ditanya pada program, jadi yang pertama yang perlu akan kita kejar adalah ada 2 poin. Yang pertama itu yaitu pengembangan sistem inovasi dan strategi pengusaha baru. Yang kemudian yang kedua adalah pengembangan jaring kerjasama, kemitraan dan internalisasi. Dari 2 poin itu akan kita coba di tahun pertama. Karena ini kan juga berjalan dengan bulan-bulan berikutnya kan sudah mulai pengusaha baru. Tetapi ini sudah teman-teman sudah turun, tapi akan kita closing kembali strategi pengusaha baru itu seperti apa sih yang lebih baik. Tapi kan memang ada trik dan trik yang seperti disampaikan tadi. Poin-poinnya salah satu adalah pembuatan di alumni tersebut, kemudian kita dari PG dan sebagainya akan kita coba gunakan berkaitan dengan pengusaha baru. Kemudian pengembangan jaring kerjasama, kemitraan dan internalisasi ini perlu juga kita lakukan karena ini kerjasama akan kita coba jemput lagi kerjasama itu termasuk dengan masing-masing Pemda karena ada perbedaan antara kerjasama dan kemitraan. Kalau kerjasama ini ada punya masing-masing punya tujuan dan sampai target tertentu. Contoh misalnya kerjasama antara institut dengan pemerintah daerah, misalnya berkenaan dengan pengelolaan dosen, pengelolaan guru ataupun teman-teman mahasiswa baru. Mereka punya target dan kita juga punya target capaian dari masing-masing kerjasama tersebut. Kalau bicara kemitraan, jadi ini ada pembinaan kita terhadap mungkin ada dengan lembaga di bawah kita masuk dengan desa dan sebagainya. Bisa saja kita dengan kampus yang lebih tinggi lagi daripada kita belajar dengan mereka. Ini bicara kemitraan. Kemudian bicara internalisasi, jadi penting juga kita lakukan. Kita tidak salah untuk mencoba ya. Di salah satu pertukaran mahasiswa.
dengan jaringan yang sudah yang kita punya ini kita coba lakukan. Tidak untuk mungkin ini bisa juga tercapai. Nah, memang selama ini sepertinya tidak terjadi lah misalnya. Tapi insya Allah kalau kita coba saja, misalnya pertukaran masuk misalnya dari Unimas dengan IKI dan sebagainya, pola-pola itu akan kita lakukan. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan, tren dari lembaga IKI pun akan lebih baik terangkat dengan kerjasama itu. Berkenaan dengan yang segala macam itu sampai yang ditanya tadi. Jawab saya seperti itu. Ada gimana sudah? Karena berkenaan dengan tren kelembagaan, cara tren dan juga cara finansial. Kalau ini sudah, seolah pengembangan profesi SDM, pengembangan tata kelola akan berjalan. Karena butuh itu. Selanjutnya sesi tanya jawab antara panelis dengan calon wakil rektor 1. Saya persilakan kepada Ibu Ika Setiawati MPD. Dialog publik antara calon wakil rektor 1 dengan panelis. Izinkan saya untuk memandunya. Untuk masing-masing panelis mengajukan satu pertanyaan dari 3 aspek, yaitu yang pertama, bidang pendidikan dan pengajaran, yang kedua, bidang penelitian, dan yang ketiga, bidang pengabdian pada masyarakat. Untuk masing-masing panelis pada sesi pertama ini mengajukan satu pertanyaan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menjawab oleh Bapak Aunur Rahman dalam waktu 9 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1 dan panelis kedua. Setelah diberikan respon oleh para panelis, dilanjutkan kembali dengan memberi pertanyaan masuk ke sesi 2 pada aspek bidang penelitian. Setelah dijawab dalam waktu 9 menit oleh Bapak calon wakil rektor 1 Bapak Aunur Rahman dan diberikan respon oleh panelis, baru dilanjutkan lagi dengan sesi ketiga, yaitu bidang pengabdian pada masyarakat. Masing-masing panelis memberikan satu pertanyaan, kemudian dijawab oleh Bapak Aunur dalam waktu 9 menit. Setelah direspon, baru kita selesaikan dialog publik untuk wakil rektor 1 dan dilanjutkan dengan wakil rektor 2. Baik, saya rasa cukup jelas. Sesi pertama, pertanyaan dari panelis 1, bidang pendidikan dan pengajaran. Kepada Ibu Retitin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahman. Boleh dibantu. Baik, tadi telah disampaikan oleh moderator pada kaitannya bagaimana sih kegiatan bersama strategi yang akan sampaikan atau yang akan lakukan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Saya contohkan misalnya sampai akhir ya, masa ujian akhir semester itu masih banyak mahasiswa yang belum mendaftar. Nah, bagaimana caranya kita menertibkan mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa itu tertib dalam mendaftar, tertib dalam membuat KRS, maka tertib mengikuti semua proses proses pendidikan. Jadi apa yang dapat Bapak lakukan? Karena saya sudah mengetahui juga sebelumnya sebagai ketua prodi, Bapak itu tegas ya untuk mahasiswa di prodi bahasa Inggris itu waktunya ya berkaitan dengan proses penilaian itu cukup tegas sampai kepada penilaian. Nah, nanti Bapak sebagai wakil rektor 1
pengetahuan bagaimana menertibkan itu semua sehingga proses pembelajaran kita selama 1 semester itu berjalan dengan baik dan lancar dan nilai yang kita terima oleh mahasiswa itu tetap optimal. Ini dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Urebitri panelis 1. Dilanjutkan panelis kedua, Bapak Profesor Omar Rahman. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf saudaraku. Kembaran. Masih. Tugas pulang saya Pak Omar Rahman ini sering masuk kesukaan. Baik, makasih. Jadi satu pertanyaan begini. Ini kan untuk melangkah lebih lanjut dalam perbaikan mutu pendidikan pembelajaran. Kan mesti tahu kondisi real tadi, baseline-nya. Baseline-nya kan kita tahu. Kekeliruan orang itu seringkali tidak memulai dari baseline. Jadi dia langsung saja perbaikan. Padahal perbaikan memang sudah baik. Yang tidak baik malah tidak disentuh. Nah, yang saya tanyakan itu, bagaimana cara Bapak memetakan kondisi real, exciting mutu pendidikan pembelajaran sekarang dan indikator-indikator apa yang dipakai untuk menentukan bahwa kita posisinya sedang di sini sekarang misalnya itu. Ini kenal karakter, jadi pertanyaannya saya kira lebih rasional ya. Nah, bagaimana Bapak memetakan mutu yang ada saat ini, lalu bagaimana menyusun indikator-indikator mutu yang nanti dapat menjadi rangka dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Omar Rahman. Silakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai dengan jawab pertanyaan dari Ibu Rai. Ya, saya telah menjabat menjadi Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sejak tahun 2020. Jadi perlu waktu 1 tahun bagi saya untuk mempelajari dinamika program studi, intake, kemudian outputnya, kemudian permasalahan yang sering terjadi di bawah, artinya sebagai bagian dari prodi. Untuk strategi mengenai pembelajaran sudah banyak yang kita lakukan dan sudah berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan melalui program MBKM kemarin sejak tahun 2021 kita berusaha mengembangkan kurikulum MBKM mengikuti Permendikbud nomor 7 tahun 2020 dan panduan kurikulum MBKM tahun 2020. Dan untuk menjaga itu memang tidak mudah karena ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Sebenarnya ini terkait juga kepada jawaban untuk pada Prof. Omar Rahman. Namun satu hal yang saya temui kalau kita ngomongkan masalah mahasiswa adalah mahasiswa lebih atau beberapa mahasiswa itu cenderung telat membayar. Tapi yang paling parah itu di tahun 2020 itu ada sekitar 30-an mahasiswa itu dinyatakan non aktif, artinya memang tidak ada pergerakan sama sekali. Kemudian tahun 2021 terjadi perubahan sedikit, ya. Dan dari perubahan itu nampak sekali bahwa permasalahan utama ya kesulitan untuk melakukan pembayaran data ulang. Tapi kesulitan ini bukan dari kesulitan yang gimana, bukan karena mereka nggak mampu, ada juga karena mereka malas ataupun tidak mengikuti waktu yang diberikan. Jadi kita kombinasikan dengan beberapa mahasiswa dan mereka memang belum bayar daftar ulang karena ya Pak saya belum berdaftar ulang. Sudah, alasannya kenapa? Belum Pak, alasannya belum. Walaupun untuk bayar daftar ulang ini juga terindikasi untuk mahasiswa kita yang biasanya orang tuanya kerja di ladang atau di perkebunan, maka mereka biasanya melakukan bayaran itu ya di musim-musim tertentu gitu. Sekitar bulan Juni ataupun Januari. Nah, itu ada masa-masa mereka melakukan daftar ulang bagi mahasiswa yang sebenarnya orang tua mereka bekerja di perkebunan.
Kalau sistem kita itu sudah bagus, sudah ada sistem istilahnya pencicilan, kemudian pengembangan yang mempengaruhi semuanya. Namun hal itu tidak direspon begitu baik oleh mahasiswa. Artinya belum bisa untuk interaksi mahasiswa dengan sistem informasi yang kita miliki masih terlalu kaku. Kakunya di mana kampus perlu mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan notifikasi. Notifikasi ini harus nyampe minimal ke email mereka ataupun ke orang tua mereka. Jadi masalahnya ada pada mahasiswanya juga, kepada orang tua. Mungkin uang yang nyampe di mahasiswa belum tentu juga dibayar, karena sering sekali mahasiswa itu 2 semester tidak bayar, setelah orang tuanya datang ke prodi baru dibayarnya. Jadi duit uang tadi dari orang tua nggak nyampai ke kampus. Kemarin saya ketemu dengan orang tua mahasiswa. Ya awalnya menanyakan bagaimana keadaan anaknya, ujung-ujungnya dia menyalahkan prodi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa prodi tidak memberikan informasi apapun tentang perkembangan mahasiswanya. Ini saya rasa sebuah masalah yang perlu kita atasi. Bahwa setiap semester kita punya kewajiban untuk memberitahukan informasi atau perkembangan perkuliahan anak-anak mereka. Jadi kita kata, oh ya anak saya semester ini kuliah. Nah ini bisa kita lakukan, bisa lewat email, atau memang kalau mau lebih profesional ya lewat surat. Karena tidak semua orang tua memiliki akses jaringan. Nah ini juga satu masalah lain. Dan kita harus mencari cara untuk mencegah masalah ini agar daftar ulang itu tidak lagi menjadi masalah, agar semua mahasiswa dan orang tua tahu, oh iya anak saya harus berdaftar ulang. Karena lebih mudah kalau semua orang tua memiliki akses ke HP selama jaringannya ada, tapi kalau tidak ada jaringan itu jadi masalah. Nah kita perlu pengembangan di situ. Itu salah satu cara. Prodi sudah berusaha dengan maksimal menghubungi mahasiswa, tapi pada akhirnya mahasiswa itu sendiri yang harus menyelesaikannya. Kita juga ada mahasiswa RPL, itu bayar SPP-nya mahal lagi, sekitar 5 juta. Tapi mereka kita izinkan mencicil, dan pada akhirnya di semester akhir mereka bisa melunasinya. Harapan kita. Jadi strateginya tadi ya kita perlu mengembangkan sistem informasi baik itu yang konvensional agar mahasiswa kita dan orang tua mahasiswa tahu sejauh mana perkembangan anaknya, bisa dipantau. Jadi mereka bisa juga melakukan data berulang, artinya perlu notifikasi ya, dari sistem. Karena prodi saya yakin punya keterbatasan untuk menghubungi mahasiswa. Oke, kemudian untuk atau kepada Prof. Rahman, untuk kondisi realnya saat ini kita hadapkan dengan perubahan kurikulum, ada kurikulum DKM, kemudian secara umum kita juga harus memerhatikan IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya yang misalnya penggunaan project based learning ataupun case study. Dan hal ini sudah harusnya diimplementasikan sejak tahun 2020. Dan ini harus dihitung, cuman bagaimana sistemnya dan bagaimana supaya sebuah kampus bisa bilang diimplementasikan 100% misalnya. Itu kita belum tahu gimana merubahnya. Apa di sistem feedernya supaya menganggap bahwa setiap perkuliahan atau setiap mata kuliah yang diajarkan di mahasiswa itu menggunakan project based learning ataupun case study. Nah di sini dengan kita mengatakan berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya tadi ya IKU, pertama tadi project based learning, kemudian kegiatan mahasiswa di luar kampus itu juga menjadi perhatian. Ya, dari situ kita bahas dengan membuat indikator-indikator yang diperlukan melalui LPM. Jadi project based learning, kegiatan MBKM itu sudah harus diatur di tingkat LPM yang kemudian kita sosialisasikan ke fakultas dan prodi untuk implementasinya.
Dan ini memang harus dikejar karena takutnya tetap terkait kepada akreditasi. Nah, kuncinya tadi ya sosialisasi. Kemudian kalau sudah sosialisasi baru kita melakukan kegiatan implementasinya gimana. Artinya kita ada workshop untuk implementasi misal project based learning dan MBKM. Jangan sampai MBKM ini hanya dipahami oleh beberapa prodi, terutama yang sudah mendapatkan hibah MBKM sebelumnya. Karena ada beberapa prodi yang mungkin mendapatkan hibah tapi belum menjalankan kegiatan MBKM secara berkelanjutan. Itu jadi masalah. Nah, jadi setelah ada pemetaan mutu pendidikan yang kita perlukan tadi, termasuk pembelajaran daring seperti apa, kita buat indikator bersama dengan LPM, dan itu saja perlu melibatkan fakultas dan prodi karena mereka yang akan menjalankannya. LPM tidak bisa bergerak sendiri. LPM perlu melibatkan para petinggi terutama di fakultas dan prodi agar sama-sama memiliki persamaan persepsi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Ulu. Ya, Dilanjutkan dengan respon dari para panelis. Waktu dan tempat kami persilakan. Saja saran Allah. Jadi memang di meja bapak di meja bapak nanti memang harus ada gambaran pemetaan buku sekarang ini ya. Menurut saya, karena kalau itu orang bertanya MBM ini sampai mana dapat capai, indeks prestasi mahasiswa secara keseluruhan di IKIP itu seperti apa. Jadi begitu bertanya bapak langsung semua punya data. Semuanya punya data tentang itu pembelajaran, capaian-capaian semua program pendidikan dan pembelajaran, saya kira harus ada di Pak. Nah, tinggalkan Bapak menggerakkan wakil-wakil dekan yang ada di setiap fakultas itu jadi data. Nah, sehingga saya pikir kita menjadi manajemen modern secara berpikir. Jadi tidak usah lagi sebentar ya saya tanya ke sana dulu. Nah, ini yang tak betulnya. Jadi di WR2 itu, di WR1 saya kira dokumen-dokumen itu sudah selesai. Nah, itu menurut saya indikator yang saya maksudkan. Terima kasih, saya tidak berpikir. Baik, terima kasih untuk panelis kedua. Bapak Ulu, apakah sudah jelas atau ada yang lain? Baik. Kita lanjutkan sesi kedua, bidang penelitian. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Uretitin sebagai panelis 1, waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih kedua kali kalau yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kami ya bahwa penelitian secara sendiri, penelitian kelompok, bahkan penelitian yang berdasarkan mahasiswa. Kemudian anggarannya bisa dari mandiri dari kampus dan bisa juga nah, mohon dijelaskan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Audrey mensupport teman-teman dosen supaya rajin meneliti, bahkan tepat waktu melaporkan hasil penelitiannya, karena ini penting untuk mendukung aktivitas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Uretitin. Kami lanjutkan dengan panelis kedua, masih pada bidang yang sama, bidang penelitian. Silakan kepada Bapak Profesor. Isu umumnya itu penelitian kita itu tidak dibaca orang. Isu umumnya itu. Jadi kita meneliti ratusan judul, bahkan 500-600, tidak dibaca orang. Apalagi digunakan. Nah, oleh karena itu harus dimulai dari kampus. Pemikiran agar penelitian teman-teman dosen itu digunakan untuk memperbaiki kinerja kampus atau kinerja pembelajaran. Kan itu dalam PTK memang diharapkan begitu. Jadi salah satu indikator penting itu bahwa pembelajaran dosen harus berbasis penelitian. Nah, sekarang bagaimana menurut Prof. Menurut Pak Audrey,
supaya penelitian dosen itu dapat diaplikasikan dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, saya kira kalau itu dapat dilakukan, minimal dalam kampus kita sudah mendaya gunakan hasil-hasil penelitian. Saya kira itu. Kira-kira seperti apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih kepada panelis kedua. Silakan, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bu Urai. Apa sih yang menjadi kiat agar dosen bisa melakukan penelitian? Untuk masalah penelitian sebenarnya sama saja dosen-dosen ekip itu sudah memiliki pemahaman yang sangat mendasar terhadap penelitian, walaupun ada perbedaan konsep antara masing-masing dosen. Jadi untuk kiat-kiat yang perlu dikembangkan ya, di tahun 2021 dosen-dosen ekip telah mengusulkan proposal untuk hibah DRPM. Ya. Namun tidak ada satupun yang lolos, dikarenakan kita sudah beralih ke klaster media dan ternyata untuk administrasi saja persyaratan awalnya itu sudah cukup berat. Misal ketua timnya harus memiliki impact factor tadi. Nah, ini yang mau kita kejar. Artinya dosen-dosen sudah harus mulai memikirkan publikasi tidak hanya di Sinta 3, harus ke Sinta 2 ke atas. Scopus, supaya bisa masuk proposalnya ke DRPM. Alhamdulillah saya melihat di tahun 2021 sudah ada beberapa dosen yang masuk publikasinya ke Sinta 2. Ini sebuah berita bahagia. Semoga saja dengan adanya perkembangan di publikasi tadi, hak indeksnya bisa menjadi acuan untuk pengajuan proposal DRPM. Semoga saja kawan-kawan yang mengajukan di tahun 2022 ini banyak yang diterima. Nah, penelitian tadi, jadi untuk penelitian yang hibah DRPM sebenarnya tahun 2021 sudah diadakan pelatihan dari LPPM. Namun saya rasa kita perlu lebih mengarah pada coaching klinik yang memungkinkan bahwa proposal tadi dibedah. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan ataupun seminar. Karena saya yakin semua orang akan membicarakan yang sama dari panduan, namun belum bisa memberikan trik-trik yang menjadi rahasia umum agar bisa diterima proposalnya. Tapi tentu saja agar proposal DRPM, hibah DRPM tadi bisa diterima, perlu pengembangan diri tadi, publikasinya lebih tinggi, tidak hanya Sinta 3 tapi ke Sinta 2. Nah, ini juga sebuah tantangan yang perlu dipenuhi. Nah, penelitian ini tidak harus mengejar masalah duit gitu. Nah, strategi saja adalah bahkan perkuliahan di kelas itu bisa menjadi bahan untuk publikasi. Itu saya lakukan terus-menerus penelitian secara mandiri. Itu jangan bedakan untuk masalah harus mendapatkan duit dari penelitian, tapi juga harus mengembangkan diri, karena itu yang harus dilakukan baik oleh guru ataupun dosen. Guru melalui pengembangan atau melalui pendidikan kelas itu menjadi bahan mereka untuk naik pangkat. Nah, dosen juga harus bisa melakukan hal itu tanpa dibatasi dengan hibah penelitian dari kampus ataupun dari DRPM. Nah, kalau itu sudah bisa, maka tidak akan sulit bagi dosen untuk naik pangkat, mengembangkan diri. Karena kita juga harus mengejar minimal lektor kepala. Nah, kalau memang belum sanggup untuk mengejar Scopus, ya tidaknya bisa mengejar S3 dulu. Nah, ini juga harus jadi perhatian, karena pengembangan diri itu menjadi faktor utama agar pendidikan dan penelitian kita bisa lebih optimal dan lebih baik. Nah, kemudian untuk terkait masalah
pertanyaan dari Prof. Nur Rahman. Ya. Kalau mengenai penelitian dosen, ini dari yang saya lihat LPPM fokusnya adalah penelitian di luar kampus. Nah, ada beberapa juga yang berada di kampus. Misalnya ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait project based learning seperti penelitian dilakukan oleh Ibu Ira misalnya. Nah, itu perlu kita kaji lagi. Gitu. Artinya LPPM perlu melihat kalau memang dari hasilnya itu bisa diimplementasikan secara luas, kenapa tidak? Jadi di sini ada dosen-dosen yang telah menggunakan project based learning dan mendokumentasikannya dalam penelitian, kita perlu pelajari. Tidak hanya di LPPM tetapi juga di LPM. Dengan begitu kita dapatkan gambaran yang lebih baik terkait project based learning atau team based project ataupun case study. Itu salah satunya. Kemudian untuk penelitian di luar kampus itu juga menjadi prioritas. Misalnya saya fokus dengan kampung Inggris, walaupun kampung Inggris saya tidak hanya fokus pada penelitian tapi juga pengajaran pada masyarakat. Dan insya Allah tahun ini saya berusaha agar kampung Inggris ini bisa berkembang tidak hanya di Desa Parebaru, di Kuburaya, tetapi juga di beberapa desa di Kalimantan Barat seperti di Sambas, Landak, dan Skadal. Nah, ini kita kembangkan dan kita mengejar ini dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian sekarang sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah bisa menggunakan mahasiswa. Mahasiswa bisa dijadikan asisten dan ada timbal balik yang positif. Ya, mahasiswa bisa menyelesaikan skripsi mereka dan dosen bisa mendapatkan publikasi. Artinya dari data tadi bisa ditulis ke dalam publikasi. Nah, jadi implementasinya tadi ya LPPM harus melihat dari publikasi tadi apa yang bisa diimplementasikan. Jadi perlu kajian lebih luas lebih dahulu. Ya, saya rasa demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya, cukup. Baik, kita lanjutkan. Baik, kepada Prof. Nur, silakan Bapak untuk memberikan respon atas jawaban dari Bapak Nur. Baik, karena kita lanjutkan sesi ketiga, bidang pengabdian pada masyarakat. Baik, untuk pertanyaan dari panel 1 kepada Ibu Redipin, kami silakan. Yang ketiga kali berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pengabdian masyarakat itu sudah bermanfaat, terutama dari kampus kita. Bagaimana kita bisa mempublikasikan langsung kepada kampus. Kemudian yang kedua kita mengembangkan wawasan dari dan kemudian juga memberikan manfaat bagi masyarakat di mana pengabdian masyarakat ini. Nah, sejauh ini kita melihat bahwa setiap prodi ini kan sudah melaksanakan pengabdian masyarakat, apakah yang dibiayai oleh kampus maupun dari dana hibah. Nah, pertanyaan saya, apakah lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat itu sudah kita evaluasi manfaat dari pengabdian masyarakat yang telah kita laksanakan, misalnya apakah mahasiswa yang hadir, yang mendaftar, kemudian apakah kontribusi yang diberikan oleh daerah itu terhadap hasil masyarakat yang telah kita lakukan di daerah. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Urai. Kita lanjutkan panelis kedua, masih pada bidang pengabdian pada masyarakat, kepada Prof. Nur. Panelis kedua kami persilakan. Ya, saya hampir sama dengan pertanyaan Pak Urai. Saya juga sepaham bahwa
penelitian pengabdian kepada masyarakat harus berdampak terhadap suksesnya program rektor. Jadi ini jangan parsial ya. Di parsial PPM sendiri, program rektor, siapa yang mengimplementasikan program rektor kalau tidak ada tridharma kan gitu. Nah, karena itu saya menguatkan saran Bu Retitin, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus dievaluasi untuk menilai seberapa besar sumbangannya terhadap program rektor. Itu Pak, supaya ini berjalan bersamaan secara simultan. Nah, jadi artinya kalau salah satu program rektor dalam rangka meningkatkan tadi ya tren kenaikan mahasiswa, nah sekarang mau diarahkan pengabdian masyarakat menyumbang tidak kepada peningkatan tren masuknya mahasiswa. Nah saya kira dimulai sekarang harus begitu. Jadi harus ada koherensi antara setiap kegiatan di bawah itu dengan program rektor. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sekarang saran saja, Bapak punya tidak gambaran program PKM yang menjadi rambu-rambu bagi teman-teman agar dapat mendukung program rektor? Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih kepada Profesor Aur Rahman atas pertanyaannya. Satu dan panelis kedua dalam waktu 9 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya untuk menjawab pertanyaan Bu Wahid terkait evaluasi, jadi kalau evaluasi secara umum melalui seminar itu sudah sering memang kita lakukan setiap tahunnya. Artinya target ataupun dampak yang diharapkan dari kegiatan PKM itu selalu disampaikan di setiap seminar dan dinilai oleh reviewer pada saat seminar itu. Namun kalau terkait penerimaan mahasiswa saya rasa belum sejauh itu. Walaupun ada beberapa kegiatan PKM yang dilakukan di luar kota Pontianak, seperti pendidikan bahasa Inggris di Kuburaya, kemudian pendidikan sejarah di Sambas. Memang kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa dari Kabupaten Kuburaya dan Sambas, terasa tidak terlalu bagaimana. Artinya ya dibilang banyak ada ratusan juga dari Sambas, dari Kuburaya. Namun kalau apakah itu terkait PKM yang kita lakukan, itu yang kita belum bisa tentukan. Misal kemarin kami turun dari tim SPMB di Singkawang, kami kunjungi ada 8 sekolah. Dari 8 sekolah itu kami minta data mahasiswa, karena kami tidak diizinkan untuk masuk ke sekolah. Artinya pada saat itu sekolah tidak mengizinkan karena memang sedang ada ujian. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah karena data calon mahasiswa yang penting tadi tidak bisa kita dapatkan. Dan dari 8 sekolah yang kita kunjungi tadi hanya 1 sekolah yang memberikan data mahasiswa. Dan kita bisa lihat dari data mahasiswa itu karena kita tidak memberikan sosialisasi secara langsung, jadi mahasiswa mengisinya itu kampus yang mereka tuju itu jelas sekali. Di situ ada yang menyebut STKIP, ada yang menyebut kepolisian, ada yang menyebut STAN. Tidak ada satupun yang menyebut IKIP. Ini itu mungkin bisa saja itu karena sesuatu hal yang tidak kita pahami. Tapi itu sebuah pertanda bahwa tapi sebelum itu kita tahu juga kalau di Singkawang tadi STKIP itu sama dengan IKIP gitu. Jadi saya tidak tahu apakah STKIP tadi dimaksudkan sama dengan IKIP atau tidak. Karena orang-orang Singkawang sana tahunya STKIP dan IKIP. Jadi fenomena umum seperti ini kan karena kuncinya tadi seakan-akan kuliah di STKIP sama dengan IKIP. Walaupun untuk masalah penerimaan, karena prodi kita di IKIP ini mayoritas B,
ada kesempatan calon-calon mahasiswa dari kabupaten tersebut untuk masuk di IKIP karena ada beasiswa KIP atau beasiswa bidik misi. Saya rasa yang menjadi faktor utama mahasiswa masuk ke kampus kita ya karena adanya program beasiswa. Nah, program beasiswa ini sayangnya sangat terbatas. Dan sejauh tahun 2021 ini tidak ada, yang saya ketahui ya, tidak ada informasi mengenai mitra yang mengumumkan adanya penerimaan beasiswa. Artinya kampus juga belum memikirkan sumber dana tadi seperti yang dikatakan oleh calon rektor kita, untuk kita lebih banyak mencari informasi sumber dana yang memungkinkan kita menerima mahasiswa. Sebagai contoh, di Kampung Inggris Desa Parebaru itu kepala desanya Pak Musa itu menyebutkan bersedia memberikan beasiswa untuk calon mahasiswa dari Desa Parebaru ya, untuk kuliah di IKIP ini selama mereka berkontribusi kepada Desa Parebaru melalui Kampung Inggris tadi. Artinya mereka mau mengajar di Kampung Inggris. Itu sebuah modal kepercayaan dari Desa Parebaru. Setelah ini sudah ada timbal balik yang kita bangun. Jadi program PKM yang kita kerjakan dari tahun 2020 hingga sekarang itu menghasilkan kontribusi yang luar biasa. Ini sudah kesepakatan bersama. Namun sayangnya desa juga memiliki keterbatasan. Yang misalnya di tahun ini 60% dana desa itu dipakai oleh negara, atau istilahnya desa hanya bisa menerima 40%. Jadi untuk kegiatan Kampung Inggris dan sebagainya tidak bisa terakomodir dengan baik. Nah, jadi kalau untuk program rektor ya kita akan mempersiapkan bagaimana supaya program-program PKM yang di bawah hibah itu tadi harus memiliki kontribusi juga kepada pengembangan ataupun untuk meningkatkan peran mahasiswa. Jadi tidak hanya sebatas melakukan